Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofia Rehana dengan NIM D00232111 dari SGD A7 FKWNS tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai laporan praktikum anatomi blok 2.2. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai struktur dari faring. Lalu ada struktur jantung yang meliputi struktur interna dan eksterna. Lalu ada mekanisme katup jantung, ada pembukaan, dan ada penutupan. Dan terakhir itu ada mengenai diafragma dan mediastinum. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai faring terlebih dahulu. Nah, jadi faring ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Saya akan menjelaskan mengenai nasofaring terlebih dahulu. Nah, jadi yang pertama itu adalah nasofaring. Nah, nasofaring ini letaknya ada di posterior dari cavum nasi. Nah, secara psikolotopis, letaknya itu ada di vertebra cervical 1 sampai vertebra cervical 2. Nah, terus fungsi dari nasofaring itu sesuai dengan letaknya yang ada di posterior cavum nasi, maka fungsinya itu adalah sebagai alat respirasi. Nah, berikut ada beberapa struktur pentingnya. Jadi, ada beberapa struktur penting dari nasofaring. Yang pertama itu adalah koana. Nah, koana ini apa sih? Koana itu adalah suatu bukaan berpasangan yang menghubungkan rongga hidung dengan nasofaring. Nah, selanjutnya itu ada opte. Pada bagian sini bisa dilihat opte itu merupakan ostium pharyngeum tuba auditoria. Nah, opte ini merupakan suatu pintu masuk tuba auditiva atau tuba eustachiae yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpanika pada telinga. Nah, selanjutnya itu ada tonsilla pharyngea atau adenoid. Nah, pada bagian sini. Jadi, tonsilla pharyngea itu letaknya ada di membrana mukosa di dinding posterior. Nah, pembesaran dari tonsilla pharyngea ini dapat menyebabkan suatu kelainan yang bernama struktur ini akan menyebabkan hipertrofi adenoid yang dapat mengobstruksi aliran udara hidung dan dapat mempengaruhi pertumbuhan di wajah. Nah, selanjutnya ada torus tubarius. Nah, di bagian sini. Nah, torus tubarius ini merupakan suatu peninggian yang ada di sebelah posterior dan superior dari opte. Nah, selanjutnya itu ada torus levatorius di bagian sini. Dia itu merupakan plika di atas levator veli palatini dan letaknya itu ada di bagian dan torus levatoris ini merupakan suatu peninggian yang terletak di inferior opte dan dia itu dibentuk oleh suatu muskulus yang bernama muskulus levator veli palatini. Nah, selanjutnya itu adalah recessus pharyngeus. Nah, recessus pharyngeus ini letaknya ada di torus tubarius. Di bagian dorsal dari torus tubarius dan dia akan memanjang ke atas sampai ke atap faring. Jaringan limfoid yang kadang-kadang terdapat di membrana mukosa di recessus pharyngeus ini disebut sebagai tonsilla tubaria. Saya akan menjelaskan mengenai pembagian faring yang kedua, yaitu orofaring. Nah, orofaring ini letaknya ada di posterior cavum oris. Untuk letak skelotopisnya, dia berada di vertebra cervical 2 sampai ke vertebra cervical 3. Nah, dia ini memerankan fungsinya sebagai bagian dari proses digestif atau pencernaan. Nah, jadi orofaring ini dipisahkan oleh isthmus faucium. Dia itu meliputi berbagai struktur penting. Yang pertama adalah isthmus faucium, yang kedua itu adalah arcus palatoglossus. Nah, arcus palatoglossus ini merupakan suatu pelipatan mukosa pada bagian anterior fossa tonsillaris. Dia ini terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Sedangkan untuk arcus palatopharyngeus, dia itu sebaliknya merupakan suatu pelipatan pada bagian posterior dari fossa tonsillaris.
yaitu terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Nah, selanjutnya itu adalah fossa tonsillaris. Nah, fossa tonsillaris ini adalah suatu cekungan di antara arcus palatoglossus dengan arcus palatopharyngeus. Dan fossa tonsillaris ini ditempati oleh tonsilla palatina. Nah, selanjutnya itu juga ada suatu struktur yang bernama vallecula epiglottica. Nah, jadi vallecula epiglottica ini memiliki fungsi sebagai tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Selanjutnya, itu ada bagian laryngofaring. Nah, laryngofaring ini merupakan suatu struktur yang merupakan bagian paling kaudal dari faring dengan letak skelotopis vertebra cervical 3 sampai vertebra cervical 5. Jadi laryngofaring ini memiliki nama lain hipofaring. Dia ini merupakan bagian yang dia ini merupakan titik penghubung yang penting untuk yang dilalui oleh makanan, air, dan udara. Secara khusus, ini mengacu pada titik di mana faring terbagi di anterior menjadi laring dan di posterior akan menjadi esofagus. Nah, jadi bisa dilihat kalau laryngofaring ini fungsinya adalah sebagai penghubung. Jadi dia itu punya beberapa struktur penting. Yang pertama itu adalah fossa piriformis. Nah, fossa piriformis ini fungsinya itu um, menampung benda tajam yang tertelan. Jadi dia itu berbeda dengan vallecula epiglottica pada orofaring yang berfungsi dalam menampung benda tumpul yang tertelan. Dia itu sebaliknya menelan benda yang tajam saat tertelan. Nah, selanjutnya itu adalah aditus laryngus. Nah, jadi aditus laryngus ini merupakan pintu masuk menuju laring. Letaknya itu ada pada dinding anterior dari laryngofaring. Nah, jadi di sini bisa dilihat ada beberapa struktur penting pada faring. Di sini itu ada kavitas nasi atau rongga hidung. Lalu bagian posteriornya akan berlanjut ke nasofaring. Nah, di sini bisa terlihat ada beberapa struktur penting yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada opte, lalu ada tonsilla pharyngeus, ada torus tubarius, recessus pharyngeus, torus lavatorius. Lalu di sini juga ada tonsilla palatina, ada arcus palatopharyngeus, dan ada aditus laryngus. Ini ada vallecula epiglottica, dan di sini ada pars pharyngia pharyngis, aditus laryngus, dan lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai struktur jantung. Nah, pertama saya akan menjelaskan anatomi jantung secara singkat terlebih dahulu. Jadi, jantung ini letaknya ada di bagian cavum thorax. Letaknya itu ada di bagian rongga dada atau toraks. Dan dia itu cenderung letaknya di sisi kiri. Nah, jadi jantung ini dikelilingi oleh pembuluh darah besar dan organ paru. Lalu, pada bagian depannya itu ada timus. Nah, jantung ini terdiri dari 4 ruang jantung yang akan dipisahkan oleh suatu sekat jantung yang bernama septum atrioventricular. Nah, jadi 4 ruang jantung ini ada atrium kanan atau atrium dextrum, lalu ada atrium kiri atau atrium sinistrum, lalu ada ventricle kanan atau ventriculum dextrum, lalu ada ventricle kiri atau ventriculum sinistrum. Nah, lanjut ke bagian selanjutnya, saya akan membahas mengenai anatomi atau struktur jantung secara eksternal. Nah, jadi setiap cor atau jantung itu dapat diidentifikasi oleh bagian yang bernama apex, basis, dan 3 fasies, yaitu fasies sternocostalis, lalu atau bagian fasies anterior ini adalah fasies sternocostalis, lalu ada fasies diaphragmatica, dan ada fasies pulmonalis. Nah, fasies pulmonalis ini ada fasies pulmonalis dexter dan fasies pulmonalis sinister. Nah, si apex cordis ini bisa dilihat juga di gambar ini, dia itu mengarah ke ventrocaudal sinistra. Sedangkan untuk fasies sternocostalis atau bagian fasies anterior, itu dia dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dexter. Ini ventriculus cordis dexter
atrium dextrum. Di antaranya ada sulcus atrioventricularis. Dan pada pinggir kiri juga disusun oleh sedikit auricula sinistra. Nah, pada bagian facies diafragmatica, itu dia dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister dan dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior. Kemudian pada permukaan inferior dari atrium dextrum yang bermuara ke vena cava inferior itu juga ikut membentuk facies diafragmatica. Nah, selanjutnya itu adalah facies pulmonalis. Dia itu secara utama dibentuk oleh ventriculus sinister yang membentuk impresio cardiaca pada facies medialis pulmo sinister dan atrium dextrum untuk pulmo dexter. Dilihat itu ada atrium cordus dextrum, ventriculus cordus dexter, ventriculus cordus sinister. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skeleton cordis. Nah, jadi skeleton cordis itu merupakan suatu struktur yang menjadi rangka dari cor atau kerangka cor. Nah, sesuai dengan fungsinya sebagai suatu kerangka penyusun, dia itu memiliki fungsi sebagai tempat perlekatan dari miokardium dan cuspis atau katut. Nah, selain itu dia juga menjadi isolator impuls antara atrium dan ventricle. Nah, jadi dia itu terdiri atas beberapa bagian. Nah, bagiannya itu apa aja sih? Nah, bagian itu meliputi yang pertama namanya annulus fibrosus. Lalu ada trigonum fibrosum dan pars membranacea, septum interventricular, interatrial, dan atrioventricular. Nah, selanjutnya itu annulus fibrosus saya akan jelaskan annulus fibrosus terlebih dahulu. Jadi, annulus fibrosus ini merupakan suatu struktur berupa 4 cincin fibrosa yang mengelilingi 2 ostium atrioventricular, orificium aorta, dan orificium truncus pulmonalis. Nah, yang pertama ini adalah annulus atrioventricularis dexter. Dia ini berada di sekitar valva tricuspidalis. Lalu, yang kedua itu ada annulus atrioventricularis sinister. Dia itu berada di sekitar valva mitralis. Nah, selanjutnya ada annulus valva aorta, yaitu berada di sekitar valva aorta. Lalu ada annulus valva trunci atau cincin pulmoner yang berada di sekitar valva pulmonalis. Nah, lalu trigonum fibrosum. Jadi, trigonum fibrosum ini merupakan daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Yang pertama itu adalah trigonum fibrosum dextrum. Jadi, dia itu yang menghubungkan antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricularis dexter. Lalu, trigonum fibrosum sinistrum itu dia menghubungkan antara annulus fibrosus valva aorta dengan annulus atrioventricularis sinistra. Nah, di sini bisa dilihat ilustrasi dari struktur skeleton cordis. Di sini itu ada valva trunci pulmonalis, dan dia ini ada valva semilunaris sinistra, dextra, dan anterior. Lalu di sini ada trigonum fibrosum sinistrum. Di sini dia terlihat ada di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricularis sinistra. Di sini juga ada trigonum fibrosum dextrum yang menghubungkan antara valva annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricularis dextra. Saya akan menjelaskan mengenai struktur internal jantung. Jadi, jantung ini terdiri atas satu ruang utama yang halus. Namanya itu adalah sinus vena cava atau sinus venarum cavarum. Dan ada juga suatu ruangan yang memiliki ruang kecil yang kasar atau bernama musculus pectinati, yaitu pada bagian superior yang disebut dengan auricula dextra. Nah, kedua ruang ini akan dipisahkan oleh suatu struktur yang bernama crista terminalis, itu pada bagian dalam, dan ada sulcus terminalis auricula dextra, dia itu ada di bagian luar. Jadi, auricula dextra itu merupakan suatu kantong otot yang merupakan proyeksi dari atrium dextrum. Nah, di sini juga terdapat ada septum interatrial. Nah, septum interatrial ini memisahkan antara atrium kanan dan atrium kiri.
pada saat fetus, sekat ini terdapat sebuah lubang yang bernama foramen oval. Lalu seiring dengan bertambahnya umur, maka struktur ini akan mengalami obliterasi dan menjadi suatu struktur bernama fossa ovalis. Jadi setelah lahir, valvula foraminis ovalis ini akan menutup foramen oval yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan darah pada atrium kiri. Nah, lalu ada struktur yang bernama limbus fossa ovalis. Jadi limbus fossa ovalis ini adalah bagian pinggiran dari fossa ovalis. Nah, atrium dextrum ini dihubungkan oleh suatu struktur bernama ostium atrioventricular dextra yang menghubungkan antara atrium dextrum dan ventriculum dextrum. Lalu dia itu dibatasi oleh valva atrioventricularis dextra atau valva tricuspidalis. Nah, di sini tuh ada berbagai muara pembuluh darah. Yang pertama itu ada vena cava superior, akan melalui ostium vena cava superior, lalu ada vena cava inferior yang melalui ostium vena cava inferior, lalu ada sinus coronarius yang melalui ostium sinus coronarii, lalu ada vena cordis minima melalui foramina venarum minimarum. Nah, selanjutnya itu ada ventriculum dextrum. Nah, ventriculum dextrum ini terdiri atas satu ruangan dengan permukaan kasar, yaitu tersusun dari rigi-rigi yang menonjol, yang disebut sebagai trabecula carna, carnea. Di sini bisa lihat kalau trabecula carnea ini merupakan suatu ruangan yang memiliki rigi di dalamnya sehingga memiliki permukaan yang kasar. Nah, trabecula carnea ini memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah musculus papillaris. Jadi musculus papillaris ini dia itu melekat pada dinding ventrikel, sedangkan bagian puncaknya dihubungkan melalui chorda tendina yang merupakan struktur seperti jaring ini. Lalu selanjutnya itu adalah trabecula septomarginalis. Jadi trabecula septomarginalis itu memiliki nama lain moderator band, yaitu strukturnya menyilang rongga ventrikel dari septum ke dinding anterior, dan dia itu hanya terdapat di ventrikel kanan. Trabecula septomarginalis ini membawa suatu fasciculus, yaitu fasciculus atrioventricularis crus dextrum, atau nama lainnya adalah bundle of His, yang berperan sebagai sistema konduksi cordis ventrikel kanan. Lalu selanjutnya itu ada rigi yang menonjol ke dalam atau pada bagian permukaan dalam. Dextrum itu dihubungkan dengan trunci pulmonalis oleh suatu ostium yang bernama ostium trunci pulmonalis. Nah, selanjutnya atrium sinistrum. Nah, atrium sinistrum ini memiliki ruangan yang bernama sinus vena cava atau sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Sedangkan untuk penghubung antara atrium sinistrum dengan ventriculus sinistrum itu dihubungkan oleh suatu ostium yang bernama ostium atrioventricular sinistrum. Dia ini memiliki beberapa struktur. Strukturnya itu berupa fossa ovalis dan valvular foraminis oval. Dan dia itu dimuarai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra. Dan di sini bisa dilihat dia dimuarai oleh vena pulmonalis dextra dan oleh vena pulmonalis sinistra. Lalu dia juga dimuarai oleh 1 buah vena pulmonalis sinistra superior dan vena pulmonalis sinistra inferior. Selanjutnya itu ventriculum sinistrum. Jadi ventriculum sinistrum ini merupakan suatu pembentuk apex cordis. Nah, di sini ada beberapa struktur. Ada vestibulum aorta.
Jadi vestibulum aorta ini merupakan bagian dari ventriculus sinister yang mendekati aorta. Lalu juga ada auricula sinistra. Lalu untuk struktur yang menghubungkan antara ventriculum sinistrum dengan aorta itu disebut dengan ostium aorta. Adalah katup jantung. Nah, jadi katup jantung ini ada 4. Yang pertama itu adalah berdasarkan jenis itu ada 2, ada katup atrioventricularis dan katup semilunaris. Nah, jadi katup atrioventricularis ini merupakan katup yang terletak antara atrium dan ventricle. Nah, yang pertama ini adalah katup atau valva tricuspidalis. Nah, dia ini merupakan valva yang letaknya di atrioventricularis dexter. Sedangkan untuk jenis satunya lagi adalah valva mitralis, yaitu merupakan katup dengan nama lain atrioventricularis sinister. Lalu untuk katup semilunaris itu merupakan katup antara ventricle dan arteri besar. Nah, katup semilunaris ini memiliki 2 jenis, yaitu valva pulmonalis dan valva aorticus. Sesuai namanya, valva pulmonalis ini berada di antara ventricle dexter dengan truncus pulmonalis. Sedangkan untuk valva aorticus, dia itu antara ventricle sinister dengan aorta. Nah, di sini bisa dilihat strukturnya ada valva pulmonalis, lalu ada valva bicuspidalis atau valva mitralis, lalu di sini ada valva tricuspid, lalu di sini ada valva aorta, valva aorticus. Dan di sini ada penjelasan singkat mengenai katup jantung. Di sini bisa dilihat katup tricuspid dan katup mitral. Sesuai namanya, katup tricuspid ini terdiri dari 3 daun katup. Nah, katup tricuspid ini berada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Fungsinya itu untuk mencegah kembalinya aliran darah menuju atrium kanan. Selanjutnya itu, bila katup ini terbuka, maka darah akan mengalir dari atrium kanan menuju ke ventrikel kanan. Lalu selanjutnya itu ada katup bicuspid atau katup mitralis. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar dan sesuai namanya, katup bicuspid ini terdiri dari 2 daun katup. Lalu katup bicuspid ini mengatur aliran darah dari atrium kiri menuju ke ventrikel kiri. Nah, katup bicuspid ini akan menutup pada saat terjadinya kontraksi dari ventrikel. Selanjutnya itu ada katup pulmonal dan katup aorta. Nah, jadi katup pulmonal ini ada pada pangkal truncus pulmonalis dan dia terdiri dari 3 daun katup yang terbuka apabila ventrikel kanan melakukan kontraksi. Dan dia akan menutup apabila ventrikel kanannya mengalami relaksasi. Hal ini dapat memungkinkan darah mengalir dari ventrikel kanan menuju ke arteri pulmonalis. Nah, selanjutnya itu adalah katup aorticus. Jadi, katup aorticus ini terdiri dari 3 daun katup yang terdapat pada pangkal aorta. Katup ini akan membuka pada saat ventrikel kiri berkontraksi, sehingga darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya ini adalah mekanisme dari katup jantung. Jadi, bagaimana katup itu dapat melakukan pergerakan membuka dan menutup pada saat proses terjadinya kontraksi ventrikel dan relaksasi. Nah, pertama ini adalah mekanisme dari katup atrioventricularis. Jadi, pada proses ini katup semilunarnya akan tertutup dan katup atrioventricularisnya akan terbuka. Dan dia terjadi pada saat proses diastolik. Jadi, pada saat terjadinya diastolik, ventrikelnya akan relaksasi, dan kemudian tekanan ventrikelnya akan menurun. Nah, penurunan tekanan ventrikel ini akan menyebabkan pembukaan dari katup atrioventricularis, sehingga darahnya akan masuk ke ventrikel, dan selanjutnya darah akan terus mengisi ventrikel sampai ventrikelnya itu akan penuh oleh darah. Karena sudah penuh oleh darah, maka katupnya itu akan terdorong oleh aliran darah sehingga katupnya akan menutup.
Lalu chorda tendina, yaitu bagian yang seperti jaring ini, dan musculi papillaris itu akan meregang. Nah, selanjutnya itu ada mekanisme dari katup pulmonaris dan mekanisme dari katup aorta. Jadi, darah itu akan mengalir dari dalam ventrikel kanan melalui truncus pulmonalis sesaat setelah katup trikuspid tertutup. Nah, truncus pulmonalis ini bercabang menjadi arteri pulmonalis kanan dan kiri yang akan berhubungan dengan jaringan paru kanan dan kiri. Pada pangkal truncus pulmonalis ini terdapat katup pulmonalis yang terdiri dari 3 daun katup. Nah, dia itu memungkinkan darah mengalir dari ventrikel kanan menuju ke arteri pulmonalis. Jadi, untuk mekanismenya itu pertama terjadi sistolik. Nah, tekanan aliran darah itu akan mendorong katup ke atas. Lalu, darah itu akan mengalir ke arteri pulmonalis. Darah yang mengalir ke arteri pulmonalis ini akan membuat katupnya terisi penuh oleh darah, sehingga titik puncaknya menurun dan katupnya akan menutup. Lalu, selanjutnya adalah mekanisme katup aorta. Nah, katup ini akan membuka pada saat ventrikel kiri itu berkontraksi. Lalu, darah akan mengalir ke seluruh tubuh, dan selanjutnya, apabila ventrikel kiri berelaksasi, maka akan terjadi proses sebaliknya, yaitu darah akan dihindari untuk mengalir ke aliran tubuh melalui ventrikel kiri. Jadi saat ventrikel kiri berelaksasi, maka akan mencegah darah masuk kembali ke dalam ventrikel kiri. Lalu pengisian sinus itu hanya terjadi pada akhir sistol atau kontraksi ventrikel, sehingga aliran darah melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi pada fase diastol. Ini ada katup jantung. Di sini bisa dilihat kalau valvula pulmonarisnya itu tertutup, maka valvula aortikusnya itu akan tertutup juga. Dan di sini valvula trikuspid dan valvula bikuspidnya itu terbuka. Lalu di sini itu sebaliknya, ketika valvula pulmonarisnya terbuka, maka valvula aortikusnya akan terbuka. Dan valvula trikuspidalis dan valvula bikuspidalisnya itu akan mengalami penutupan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai diafragma dan mediastinum. Yang pertama, saya akan membahas mengenai diafragma terlebih dahulu. Nah, jadi diafragma ini merupakan suatu struktur yang menjadi pembatas antara kavitas torakis dan kavitas abdominis. Nah, diafragma ini memiliki dua pars atau dua bagian. Yang pertama itu adalah pars muscularis, yaitu letaknya di perifer. Nah, pars muscularis ini ada di sini, pars ternalis. Nah, pars ternalis ini ada trigonum sternocostalleri, yaitu dilewati oleh arteri atau vena epigastrika superior dan vasa limfatika. Dan dia itu juga merupakan tempat lemah atau locus minimalis resistensi. Dan dia itu merupakan tempat di mana hernia diafragmatika dapat terjadi. Nah, selanjutnya itu adalah pars costalis. Nah, pars costalis diafragmatika ini ada suatu struktur yang bernama ligamentum arcuatum medial ini pada bagian ini, dan ada ligamentum arcuatum lateral pada bagian yang di bawahnya ini. Nah, lalu selanjutnya itu ada pars lumbalis diafragmaticus pada bagian ini. Jadi pars lumbalis ini melekat pada vertebra lumbalis dan akan membentuk dua crus yaitu crus dextrum dan crus sinistrum. Nah, batas medial dari kedua crus ini akan membentuk ligamentum arcuatum medianum. Dan kemudian dia akan menuju ke ventral aorta menjadi hiatus aorticus pada bagian ini. Di sini ada pars lumbalis diafragmatika yang crus dextrum. Lalu di sini ada pars lumbalis diafragmatika yang crus sinistrum. Dan kemudian batas medial kedua crus ini akan berlanjut membentuk
hiatus aorticus pada bagian ini. Nah, selanjutnya, setelah pars muscularis, itu ada struktur bernama centrum tendineum. Dia itu letaknya ada di sentral. Bisa dilihat di sini, centrum tendineum itu adalah bagian yang ini. Nah, jadi centrum tendineum ini terdiri dari beberapa bagian. Nah, yang pertama ini ada hiatus aorticus. Nah, hiatus aorticus ini, dia itu setinggi vertebra thoracic 12. Nah, dia itu ada beberapa bagian yang merupakan yang dilewati oleh hiatus aorticus. Bagian yang melewati hiatus aorticus. Yang pertama itu adalah aorta, lalu ada ductus thoracicus, vena azygos, dan vena hemiazygos. Lalu selanjutnya itu ada hiatus oesophagus. Nah, hiatus oesophagus ini dia tuh letaknya setinggi vertebra thoracica 10. Yaitu dilalui oleh esophagus, ramus esophageal, dan arteri gastrika sinistra. Selanjutnya itu ada foramen vena cava morgagni. Jadi dia itu setinggi VTH 8 atau vertebra thoracica 8 dan dia itu dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter, dan vasa lymphatica. Lalu yang terakhir itu ada trigonum sternocostal atau leri, yaitu dilalui oleh arteri atau vena epigastrika superior dan vasa lymphatica. Nah, selanjutnya ini adalah neurovaskularisasi dari diafragma. Ini neurovaskularisasi dari diafragma itu, untuk vaskularisasinya, yaitu berasal dari, yaitu oleh arteri prenica superior. Lalu ada arteri prenica inferior. Lalu selanjutnya adalah arteri perikardioprenica. Lalu ada arteri muskuloprenica. Dan untuk drainase venanya itu paralel dengan arterinya. Jadi ada vena prenica inferior, vena prenica superior, vena perikardioprenica, dan vena muskuloprenica. Nah, untuk inervasinya sendiri itu oleh nervus phrenicus dan pada nervus spinalis pada bagian cervical 3 sampai cervical 5. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai mediastinum. Jadi, mediastinum ini merupakan suatu ruangan yang yang letaknya ada di dalam kavitas torakis dan terletak di antara kedua kavitas pleuralis. Jadi, bagian mediastinum itu terbagi menjadi mediastinum superius dan mediastinum inferius. Nah, pada bagian mediastinum superius itu ada beberapa bagian yang melewatinya, yang ada di dalam mediastinum superius. Nah, lebih tepatnya lagi, pada bagian dalam mediastinum superius itu ada timus, lalu ada trakea, ada esofagus, lalu ada arcus aorta dan 3 cabang besarnya, yaitu ada brachiocephalica, subclavia, lalu ada carotis communis, dan ada vena cava superior, ada nervus vagus, ada ductus thoracicus, dan ada berbagai macam nervi kecil lainnya, serta pembuluh darah dan pembuluh limfe. Nah, selanjutnya saya akan lanjut ke mediastinum inferius. Nah, pada bagian mediastinum inferius itu terbagi lagi menjadi mediastinum inferius anterior, mediastinum inferius medius, dan mediastinum inferius posterius. Jadi, pada bagian mediastinum inferior terlebih dahulu. Pada mediastinum inferior itu ada di bagian yang ini yang berwarna biru. Pada bagian yang berindikator biru ini, letaknya dia itu ada di anterior dari perikardium. Jadi ini tuh perikardium dan dia itu ada di depannya. Nah, ini merupakan mediastinum inferior bagian anterior. Nah, dia itu isinya itu ada sisa dari timus, lalu ada nodul limfatiki, ada lemak, dan ada jaringan ikat longgar. Lalu untuk mediastinum inferiornya, pada bagian media, itu ada di sebelah ini, yang bagian berwarna jingga. Jadi mediastinum inferior ini letaknya ada di antara kavitas pleura dan
cavitas pleura dextra, dan cavitas pleura sinistra. Nah, isinya itu ada core atau jantung, lalu ada perikardium, ada nervus phrenincus, lalu ada vena cava, dan ada vena pulmonalis atau pangkal aorta. Nah, selanjutnya itu mediastinum inferior. Nah, mediastinum inferior itu mediastinum inferior posterior itu ada di bagian yang berwarna hijau ini. Nah, jadi dia itu letaknya ada di posterior dari perikardium. Lebih tepatnya lagi di antara pleura mediastinalis. Nah, isinya itu apa aja sih? Nah, jadi isinya itu ada esophagus, aorta thoracicus, ada vena azygos dan hemiazygos, ada ductus thoracicus, ada nervus vagus, ada truncus symphaticus, dan nervus splanchnicus. Nah, berikut sekian dari presentasi saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.